Nah, ini Al-Habib Abdullah ini terkenal kewaliannya. Di masa beliau pernah punya satu orang murid. Muridnya ini alimnya luar biasa. Ya, alimnya luar biasa. Dan kisah ini menjadi inspiratif buat kita. Berhati-hatilah sama guru, ya, karena ridhonya guru itu penting. Kalau sudah guru sudah marah sama ente, guru sakit hati sama ente, ilmu ente bisa dicabut. Ini kisah yang akan saya bawakan ini tentang Habib Abdullah, ayahandanya Habib Salim. Jadi Habib Salim itu Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Bapak-bapaknya wali-wali besar, kakeknya wali-wali besar, terkenal di Tarim. Pondok pesantren yang pertama kali itu sebelum Darul Mustafa. Darul Mustafa mah ajaran kene baru. Itu pondok Tarim, namanya Rubat Tarim, paling kolot, rubat yang paling terlama di Hadramut. Mencetak, mengkader ribuan ulama-ulama, ya, ribuan para wali-wali, luar biasa itu. Dari mulai zaman Habib Umarnya, ya, kemudian anaknya lagi Habib Abdullah, kemudian turun lagi Habib Salim, Habib Hasan, sampai sekarang. Ada satu orang murid alim luar biasa. Saya sendiri terheran-heran. Hafal kitab-kitab fikih dikuasai oleh dia. Faraidnya luar biasa. Saking hebatnya anak ini, duduknya di depan dekat Habib Abdullah. Duduknya di depan. Karena ilmunya sudah merasa tinggi, hafalannya banyak, gawaid dia hafalkan, ya, syair-syair di kepalanya, dia merasa dia setingkat dengan gurunya Habib Abdullah, merasa setingkat dengan gurunya Habib Abdullah, sampai mulai muncul keangkuhan dia dan kesombongannya al-kibriyah. Sampai-sampai min su'il adab, dari, ya, buruknya adabnya terhadap gurunya, dia berani memanggil gurunya dengan namanya Abdullah tanpa memanggil Habib. Abdullah, Abdullah. Ini murid, ya, nggak perlu saya ceritakan siapa namanya, Allah yarhamu. Terus kemudian, ya, ini yang menceritakan Syekh Ba'atiyah, ya, Syekh Ba'atiyah di Pasar Rebo juga ada bangsa Ba'atiyah, masih keluarga dari Habib Salim Syatiri, Habib Salim Segaf. Ba'atiyah itu di ulama banyak di Hadramut Ba'atiyah. Kemudian sudah mulai su'ul adab, tapi Habib Abdullah nggak mau gubris, dibiarkan murid karena merasa mungkin alim. Dia berpikir, kayaknya ilmu anak masa seimbang sama guru anak, ngapain lagi anak hormatin dia. Akhirnya semauna hadir majelis, mau hadir nggak hadir, ya. Sampai satu ketika ada undangan, ya, ada undangan untuk ngajar di Mukalla. Dari Tarim ke Mukalla lumayan. Pergi dia ke Mukalla. Sampai di Mukalla, ya, orang-orang Mukalla mendengar ada murid Habib Abdullah senior. Siapa yang nggak kenal dia? Kumpul semua orang, ribuan yang hadir, karena ini orang alim luar biasa. Ilmunya kalau ngomong tuh, karena kitab dia hafal, kitab-kitab fikih di kepalanya. Ya, semua orang nanya langsung dia bawa semua apa yang ibarat dari kitab. Kayak orang hafal Al-Quran, ayat berapa ya sekian, juz kesekian tinggal diomongkan. Begitu kalau orang hafal fikih semua, gawaid-gawaidnya dia hafal semua, maten-maten dia hafal semua di kepala. Kayak orang hafal sapina weh. Ya, apa sunanul wudu, sebutkan kia, ya kan, nawaqidul wudu ada berapa, sekian kia. Belum lagi penjabarannya, belum lagi syarahnya. Ini hafal ini orang. Hebat. Muridnya Habib Abdullah yang terhebat, nggak ada lawan dia, semua di bawahnya dia. Makanya begitu masuk di Mukalla, ya, akbalun nas, semua menghormati, memuliakan dia, duduk di majelisnya. Ketika waktu roha Habib Abdullah, rupanya Habib Abdullah menanya, mana si fulan? Aina fulan? Qala dhahaba ila Mukalla ya Habib. Dia pergi ke Mukalla. Ajib, lam ya'dan li, minta izin sama anak. Ajib. Orang-orang sudah tahu, bagaimana lagi mau minta izin sama antum. Setiap hari aja dia su'ul adab, manggil nama antum, dipanggil nama. Abdullah udah ada belum? Abdullah kapan mau ngajar? Subhanallah, karena merasa angkuh, merasa ilmuna nggak lah sebanding sama anak ilmuna. Itu bahayanya, ya, seorang muridnya kalau sudah dikuasai oleh setan, bahaya. Memang orang-orang berilmu tuh, maaf ya, orang berilmu tuh kalau nggak dilandaskan iman kuat, tergoda, kelas, kibir, sombong.
Semua orang yang di bawahannya dia dianggap ala juhala, orang bodoh. Kalau bertanya orang angkuh, kelihatan dari matanya orang-orang kibir itu. Dan ini terjadi pada anak muda ini. Apa yang terjadi? Saking marahnya Habib Abdullah. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Ya, ini biar menjadikan satu ibrah sama kita, pelajaran betapa hebatnya seorang guru itu, jangan dimain-mainkan. Ridhonya itu menentukan keberkahan ilmu kita. Kalau nggak diangkat ilmu kita. Apa kata Habib Abdullah? Oh, kalau begitu maunya dia, biarkan, ya, biarkan dia bersama jasadnya bersamanya di sana. Dia bilang begitu. Tetapi ilmunya biarkan di pondok ini. Biarkan dia pergi ke Mukalla untuk berdakwah, tapi ilmunya tetap di pondok. Disaksikan oleh murid-muridnya, termasuk ya Syekh Ba'atiyah yang hadir, yang membawa kisah ini. Jadi kalau dia berangkat ke sana, ilmunya biarin di pondok, di Rubat. Yang lain ngelihat Habib Abdullah ngomong seperti itu, mereka tahu bakal ada terjadi sesuatu ini. Apa yang terjadi? Ketika disuruh berbicara beliau orang pintar, tafadhol, silakan ngomong. Begitu dia dak, assalamualaikum, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu sudah mau masuk ke bab kitab, nggak bisa ngomong. Bingung dia, keluar air mata. Aina ilmi, di mana ilmu ana? Di mana ilmu ana? Ajib, dia bilang, tidak ada satupun matanya aku hafal, tidak ada satupun ilmu yang aku hafal, nggak ada yang bisa aku keluarkan. Cuman alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, cuman itu aja. Ketika mau masuk bab ilmu nggak bisa ngomong. Nangis dia, nangis. Aina ilmi, aina ilmi, di mana ilmu anak? Apa yang terjadi? Karena durhakanya terhadap gurunya, akhirnya anak ini ya pindah profesi. Yang tadinya ulama tersohor, dikenali murid seniornya Habib Abdullah, jadi tukang arang sampai dia meninggal dunia.